Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum bentar warahmatullahi ya. wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum. sore Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, marilah kita aturkan doa, memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya di sini selaku untuk bagi teman-teman untuk memandu jalannya rapat di hari Rabu 13 Juli 2022 di DPW PKHI Sumut. Alhamdulillah kesempatan yang sangat langka dan momentum ini kita sempatkan dalam keadaan sibuk masing-masing di tempat masing-masing. Mohon izin Bapak Ibu, yang pertama dalam hal ini yaitu rapat kedua setelah offline kemarin. Jadi semalam teman-teman sudah cek ruangan lokasi di Grand Antares. Ada beberapa teman-teman yang sudah laporkan. Dan sebelumnya kita info dulu, ada mungkin yang belum tahu, rapat kita kali ini dianggotakan lebih terkhusus kepada teknis dan nanti konten dari isi, serta beberapa administrasi yang harus disiapi. Jadi yang pertama acara judulnya adalah pelantikan. Itu nomor 1, pelantikan DPW PKHI Sumut yang mungkin 2 tahun lagi akan habis, tapi masih ada waktu. Itu yang pertama, pelantikan. Dan di pelantikan itu nanti boleh usulan, masukan bapak-bapak yang sudah pengalaman, yang secara teknis apa aja yang disiapi. Yang kedua adalah seminar. Dan seminar itu identiknya adalah sosialisasi. Dan sosialisasi itu memerlukan adanya regulasi memperkuat dari tindakan kita untuk nyebarnya hipnosis ini lebih jauh dan lebih banyak lagi. Terus yang ketiga adalah pelantikan seminar. Setelah itu yang ketiga adalah silaturahmi. Jadi tindakan silaturahmi inilah nanti akan dibahas setelah pelantikan dan seminar silaturahmi dari DPW PKHI kehadap alumni. Jadi ada 2 Bapak Ibu ya. Pertama adalah seminar untuk peserta ibaratnya secara umum, baik itu anak kampus, baik itu teman-teman Bapak Ibu yang dia berpotensi mengikuti kelas tapi belum ada duit, nanti ada waiting list dari tim HIAC juga yang sudah banyak. Jadi kami juga di HP ini sudah ada ribuan ratusan calon peserta dari Medan, tapi belum ada waktu, belum ada duit. Jadi nanti kita kumpulkan karena gratis. Makanya kita info. Berarti nanti flyer segera akan kami siapi setelah konten ini nanti dirapatkan, didilkan sama Pak Afifi. Setelah itu nanti Bapak Ibu semuanya kita bantu share karena ini kuota hanya 100. Ya, kuota 100 ya, perlu diketahui. Ya, oke. Tapi 100 ini kan posisinya peserta. Kalaupun nanti ada alumni, itulah tadi ada subangsaran, sumbangsi dana lain sebagainya. Jadi mungkin 3 itu yang akan menjadi rapat kita, pelantikan prosesnya gimana, persiapannya, seminar atau sosialisasi bentuknya apa, dan silaturahmi untuk membahas program kerja berikutnya gitu kan. Itu aja mungkin dari kami, dari saya untuk penghantar. Teman-teman kita bahas pelantikan dengan teknisnya dan hal yang perlu diperhatikan. Ini yang perlu diketahui acara hari Jumat tanggal 22. Jadi Pak Apipi wisuda tanggal 21 Kamis. Hari Kamis wisuda di Hotel Grand City Hall depan Lapangan Merdeka. Udah, jadi selesai kan, habis itu hari Kamis paling selesai siang bisa persiapan, habis itu di Grand Antares hari Jumat habis sholat Jumat. Hari Sabtu L1 Medan. Hari Minggunya kalau memang peserta gulungannya besar ya L2 Medan, tapi kalau tidak mungkin Bapak langsung balik ke Jakarta. Dan Bapak bawa anak serta istrinya. Rencana kalau kegiatan ini jadi. Makanya kita mau lihat progresnya. Kalau ini jadi, saya juga ikut. Tapi kalau ini persiapan teman-teman juga nanti gimana jadi, ya kita upayakan jadi dong. Karena ini momentum kan. Jadi supaya kita juga turun ke Medan lebih semangat.
Pak Afifi dengan tulus tadi udah WA, kita modali di awal 5 juta. Nah, dan itu kan untuk ruangan serta kopi break. Jadi peserta nggak dapat makan, hanya kopi break, kopi dan snack. Udah lumayan kan, gratis. Tapi kali ini kan persiapan yang lainnya nggak mungkin 5 juta itu bukan berarti cukup, tapi ada ada yang pastinya kita perhatikan dan harus dipikirkan hal-hal yang lain yang mungkin bisa terjadi. Maka dari itu dari teman-teman lah gitu. Baik, itu aja sebagai awalan. Silakan Pak Ismayadi untuk melaporkan yang menjadi ini, karena ini saya harus membutuhkan surat dari teman-teman untuk dibantu ke DPP buatkan surat PKHI-nya untuk DPW. Sekian dari saya, Pak Is. Monggo teman-teman, Pak Is dulu sebagai laporan, nanti tinggal nanti kita laporkan ke Pak Afifi untuk hal yang ini segala teknis kita bicarai. Nanti Pak Afifi masuk tinggal kontennya aja kan, seminar atau arahan-arahan dari beliau. Yang ini kita bahas dulu untuk hemat waktu. Silakan Pak Is. Sekian dari saya. Monitor Pak Is. Halo, Pak Is. Ya, ya. Gimana? Ya, mau kembali ya. Coba tadi gimana? Iya, tadi kita kan mau acara 3 nih, pelantikan, seminar, sosialisasi, yang kedua silaturahmi. Di pelantikan itu teknisnya apa aja yang sudah dipikirkan dari teman-teman, Pak Is? Oke. Kalau saya sebenarnya ketika pelantikan itu, yang pertama ketentuan dari pusat kayak mana, nanti tinggal di-share ke kami yang settingnya. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau misalnya pakaiannya secara resmi pelantikan biasanya kan menggunakan dasi merah, baju putih, dan menggunakan jas, lalu bawahan hitam gitu ya. Ya. Nah, kalau saya sih sebenarnya kita pelantikan dulu 30 menit, baru setelah itu baru sesi seminar, penyampaian materi. Ya. Nah, ya usahakan memang waktu untuk pelantikan itu jangan terlalu lama. Nanti takutnya bosan bagi peserta gitu ya. Siap. Berarti ini kan maksimal 30 menit. 30 menit. Ya, lalu rundown acara itu sebaiknya disusun dengan baik. Karena tadi saya ketemu dengan Dinas Pendidikan Kota Medan, saya sudah sondingkan, udah Pak masukkan aja suratnya gitu. Nah juga Pak Afifi tadi memesankan kalau bisa diundang semua sekolah. Sumatera di Kota Medan lumayan banyak tuh, SD sama PAUD sama SMP gitu. Nah takutnya nanti kapasitas kita di ruangan itu yang bisa lebih banyak kan, atau memang budget kita nanti akan bertambah jadinya gitu. Itu takutnya. Siap. Ya mungkin tadi malam kita dengan sama teman-teman semua yang beberapa yang hadir sudah kita kondisikan, sudah oke. Tinggal sekarang kita menetapkan jumlah peserta yang 100 itu atau memang minimumnya 60 peserta. Oke, ini Pak Afifi sudah bersama kita. Nanti itu untuk lebih update kita laporkan ke Pak Afifi untuk masalah seragam dan pesertanya ya Pak. Ini nanti lebih ditanyakan ke Pak. Silakan Pak Is, laporkan. Mungkin itu dulu dari saya ya. Ya laporkan lagi Pak. Tadi kan sudah. Halo Pak. Pak Is. Iya, siap. Silakan Pak Is. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak Afifi. Pak Is, monggo Pak Is, laporan perkembangan yang tadi sudah disampaikan diulangi Pak Is. Sudah bersama kita Pak Afifi. Halo Pak Is. Ya. Silakan. Yang tadi Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Afifi dan Bapak Ibu semua. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua.
syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu bersama, dan saya mohon izin karena situasi agak sedikit ribut di tempat saya, karena masih ada acara sambilan menyampaikan kita kemarin sudah sama-sama mensurvei tempat, yaitu di Hotel Grand Antares Jalan SM Raja. Tempatnya sudah kita lihat, kita mengambil di lantai 2 ya, lantai 2, tapi di sana tuh lantai 1 sebenarnya. Nah, mereka mengambil tuh lantai 1. Ada kapasitas lebih kurang 150-an lah itu. Kalau untuk tempatnya. Nah, kemarin kalau misalnya pesertanya membludak, bisa dipindahkan ke tempat yang lebih besar, tapi terkait dengan budgetnya yang akan bertambah. Artinya dia tetap hitung 1 pack 50.000 per peserta. Nah, tadi malam sudah kita okekan bersama dengan teman-teman yang hadir. Dan untuk kegiatan ini, saya berharap Pak Adi Tarigan menjadi ketua panitia untuk seminar ini, dan dibantu oleh kita semua untuk support kegiatan di tanggal 22 bulan 7 ini. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada tambahan dari teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ismayadi. Mungkin langsung saja, karena waktu juga Pak Afifi, silakan mungkin arahan dan untuk lebih jelasnya lagi diberikan waktunya kepada Pak Afifi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ivan. Yang terhormat Pak Ketua DPW PKHI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, Ibu. Senang sekali hari ini kita bisa jumpa Bapak Ibu di meeting Zoom online ya, untuk bicara terkait tentang organisasi kita, yaitu PKHI, khususnya di DPW Sumatera Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya teman-teman pengurus DPW PKHI, kalau melihat geliat organisasi kita di tingkat provinsi, saya bersyukur sekali teman-teman di provinsi benar-benar sudah mulai banyak aktivitas. Memang ada beberapa provinsi yang mencolok banget aktivitasnya, bahkan hampir tiap minggu membuat event, dan eventnya itu sudah profesional, artinya melayani terapi-terapi secara massal dan sebagainya. Di Sumatera sendiri, Bapak Ibu, harapan kami memang teman-teman di Sumatera Utara khususnya ini yang juga harus bisa lebih semangat dibanding dengan teman-teman provinsi yang lain. Ya. Harapannya memang Sumatera sebagai barometer gitu. Karena memang Bapak Ibu yang saya hormati di masing-masing pulau gitu ya, misalkan di Kalimantan itu kita sangat berharap dengan Provinsi Kalimantan Barat, karena Kalimantan Barat kita memang proyeksikan sebagai aktivitas aktivitas pusat kegiatan di Kalimantan. Kemudian harapannya di di Sumatera adalah Sumatera Utara ini Bapak Ibu. Karena Sumatera Utara khususnya Medan juga kita sama-sama pahami adalah kota terbesar juga di Indonesia, sehingga pergerakan-pergerakan organisasi kita terlihat betul secara secara media pun juga sangat mudah kita untuk menggerakkan, menghidupkannya. Karena hari ini Bapak Ibu, organisasi kita kalau secara administratif dari organisasi-organisasi hipnosis yang ada di Indonesia, kita ini adalah organisasi yang pertama Bapak Ibu. Dan kalau menggunakan bahasanya Kemenkes, menggunakan bahasanya
Kemendikbud, menggunakan bahasanya Kemnaker, kita ini organisasi dari organisasi-organisasi hipnosis yang ada di Indonesia, kita termasuk organisasi yang paling tertata. Karena kita hari ini kita sudah ada di 34 provinsi, di 222 kota kabupaten kepengurusannya, sampai goyonannya jadi partai sudah bisa ini. Tapi kita pasti tidak akan ke sana, Pak, karena kita fokus ke organisasi profesi kita. Terkait dengan DPW, Bapak Ibu, harapan kami tanggal 22 itu bisa terlaksana dengan baik untuk terlaksananya seminar sekaligus sosialisasi kepada masyarakat, dan juga harapannya kita akan besarkan media. Nanti kita kebetulan DPP PKHI kan bekerja sama dengan PWI Pusat, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita membuat sebuah berita dan itu kita kirim ke PWI gitu ya, itu di PWI itu ada sekitar 340 media yang tergabung di PWI. Yang organisasi media-media yang besar gitu ya, Bapak Ibu, di Indonesia. Nah, ini pada saat kita kirim ke sana, ibaratnya di PWI itu ada namanya bank berita gitu. Jadi tinggal comot gitu. Apalagi itu nanti ada atensi tentang kerjasama kita, misalkan mungkin nanti akan kita undang juga PWI Sumatera Utara gitu ya. Sehingga kalau perlu nanti bersurat resmi kepada PWI Sumatera Utara biar pas acara seminar dan pelantikan itu mereka hadir dan bisa support betul informasi tentang aktivitas kita. Nah, ini tentunya nanti juga perlu disiapkan press release, Bapak Ibu ya. Pak Ketua, nanti dibuatkan press release terkait dengan acara kita sehingga bahasa di media nanti tidak kesana kemari gitu ya. Khawatirnya malah nanti kurang efektif atau kontraproduktif saat kita berbicara dengan media tapi tidak kita bikinkan rilis itu, sehingga terjemahannya bisa macam-macam nanti. Kemudian juga supaya rata sosialisasi kita kepada lapisan masyarakat, mungkin kita bisa konfirmasi kehadiran mereka, dan dari masing-masing organisasi, misalkan kalau dari pengalaman dari beberapa provinsi yang melaksanakan seminar plus pelantikan, itu mereka mengundang misalkan dari masing-masing organisasi itu mengundang 3 orang atau 5 orang gitu ya, sehingga mereka akan hadir banyak dengan berbagai macam latar belakang organisasi profesi. Bisa ID, bisa PPNI, bisa IB, bisa guru, bisa asosiasi dosen, komunitas-komunitas dan sebagainya, sehingga lebih menyebar. Dan memang targetnya Bapak Ibu, selain sosialisasi dengan bentuk seminar, kita nanti akan ada atraksi-atraksi gitu ya. Kemudian juga mudah-mudahan bisa tamu undangan juga bisa ikut belajar hipnosis, sehingga nanti yang pernah kami sampaikan pada pengurus, sehingga nanti jika ada yang closing gitu ya, misalkan itu nanti bisa menjadi kasnya dari organisasi untuk modal organisasi di Sumatera Utara bisa bergerak. Syukur-syukur Bapak Ibu alumni juga dilibatkan untuk misalkan SOS, nah, istilahnya SOS ini Pak, satu orang satu alumni mengajak 1 orang untuk hadir, dan syukur-syukur 1 orang itu adalah orang yang juga berminat ingin belajar hipnosis. Kalau itu bisa terlaksana, SOS itu 1 orang 1, tidak akan repot kita mencari pesertanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tadi di jalan ini akhirnya istri saya minta yang suruh setir ini untuk bisa ikut Zoom ini. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan rencana kita bisa berjalan dengan baik, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.
kami dari DPP ini sudah kita diskusikan juga ke pengurus pusat. Mudah-mudahan selain saya juga ada yang bisa hadir untuk menyaksikan pelantikan. Dan mohon nanti susunan pengurus Pak Ketua ya untuk bisa segera serahkan untuk kita buatkan SK secara pastinya begitu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditanggapi Pak Ketua, Pak Is, barangkali Pak Budi, Pak Ade untuk tambahan sebelum nanti kita lanjutkan ke topik yang lain. Mumpung Pak Afifi masih bersama kita. Monitor, Pak Budi. Monitor, Pak Ipan. Silakan. Terima kasih banyak. Tanyakan. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak Afifi yang sudah memberikan masukan-masukan demi perkembangan PKHI Sumut. Kami di sini intinya adalah antusias untuk diadakan seminar sekaligus pelantikan untuk pengurus DPW Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Harapannya ke depan adalah menjadikan PKH ini adalah sebagai salah satu wadah silaturahmi kekeluargaan dan juga bisa membantu visi misi dari PKHI tersebut, yaitu memasyarakatkan hipnosis. Bahasanya hipnosis ini adalah profesi yang mulia. Untuk kesimpulannya adalah mudah-mudahan kami di sini insya Allah siap, antusias untuk diadakannya seminar sekaligus pelantikan untuk pengurusan PKHI Sumut. Untuk Pak Afifi kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi yang telah diberikan kepada kami selaku pengurus sekaligus alumni Indonesian Hypnosis Center, Pak. Kami tunggu untuk 22 Juli kedatangan Pak Afifi untuk mengisi seminar sekaligus melantik kami pengurus yang ada di wilayah Sumatera Utara ini. Mungkin itu aja Pak yang kami sampaikan. Mudah-mudahan acara kita termasuk golongan yang sukses dan berjalan sesuai rencana. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Mas Ipan, mungkin ada tambahan untuk Pak Ismayadi dan teman-teman yang lain. Baik, itu mobil dimatiin dulu Bang, kuncinya mobil baru nampaknya, gembira hawa nih. Bukan Pak, ini lagi di bengkel soalnya. Oh, mobil tangga rupanya. Oke, ini ada jauh-jauh nih, luar biasa. Pak Paujan langsung dari India. Selamat. Di sana pagi, siang, malam, Pak. Assalamualaikum Pak Ivan. Saya makanya mohon maaf, perbedaan jamnya 1,5 jam lebih lambat di sini. Jadi waktu saya baca tadi yang dari Bang Budi share jam 4, saya buka nih 3:30. Rupanya nengok jam Indonesia, rupanya udah jam berapa di sana Bang Ivan nih? Jam 5. Jam 5 rupanya, makanya baru gabung. Oh, siap. Ada yang mau masukan ditambahkan Bang? Mana tahu nggak bisa hadir tapi dekan ataupun nanti utusan Unhar kan? Biar Ya, nanti kita akan langsung arahkan kalau bisa undangan rektor langsung, Ivan. Nanti saya sudah ngomong, mudah-mudahan rektor ke sana, pun kalau tidak nanti wakil rektor atau dekan nanti. Mudah-mudahan kita arahkan ke sana. Intinya kita akan dukung sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Budi tadi dan juga mungkin Pak Is. Juga salam untuk rekan-rekan yang lainnya. Insya Allah acara akan berjalan dengan baik dan terlaksana dan kedepannya PKHI Sumut memberikan kontribusi yang baik, yang nyata. Terima kasih Bang Ivan, itu saja saya. Salam Pak Afifi. Siap. Terima kasih. Kira-kira monitor Pak Rija, ini ada Pak Suito Asmo. Mohon izin Pak Suito, masukan dari yang kami hormati. Apakah ada Pak Suito untuk berikan masukan? Baik, terima kasih. Saya ikut aja gitu, bagaimana perkembangannya, karena yang kemarin itu ada rapat pendahuluan ya. Jadi saya mendukung untuk acara pelantikan dan acara apa lagi kedua tadi? Seminar Pak. Ada seminar, saya mendukung. Itu aja. Siap Pak. Mungkin nanti teman-teman yang lain relasi bisa kita bantu untuk share informasi ini Pak. Baik, Pak Rija, Ahmad Rija, monitor. Bang Rija nih, regulasi nih, kita minta tolong nih. Gimana, masih di Medan atau di Jawa Bang? Assalamualaikum, apa kabar rekan-rekan semua?
Alhamdulillah. Yang pertama sangat apresiasi lah dengan acara ini, dan semoga PKHI Sumut bisa lebih berkontribusi dan lebih mengenalkan tentang hipnosis ini sendiri di Sumut. Kemudian mungkin mohon maaf Bang Ivan dan Pak Vivi karena saya lagi cuti, baru balik ke Medan tanggal 25-an. Jadi ya sangat menyesal sekali melewatkan acara ini. Tapi ada beberapa nanti yang mungkin kandidat untuk bisa diundang. Mungkin ada kawan dari instansi pemerintahan juga yang sebelumnya pernah saya singgung soal hipnosis dan tertarik, dari imigrasi juga. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Bang Ivan untuk undangannya nanti, supaya saya bisa share. Siap. Ya, itu aja. Terima kasih. Salam semua, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga di kampung halaman sehat selalu, Bang. Ya, Bang Budi, gimana? Lanjut Ketua, lanjut. Siap. Oke, mungkin ada tambahan Bang Ade. Bang Ade Tarigan nih, selaku Ketua Panitia, kira-kira apa hal yang jadi pandangan Abang persiapan ini yang mesti kita siapkan? Silakan Bang Ade. Saya sih masih belum ada tanggapan Bang Ivan, cuman nanti kalau ada itu saya share di grup aja lah. Karena tadi pas ditunjukkan penunjukan ketua oleh Ketua DPW ini mendadak sekali nih, kalau Ketua Pak Ismadi nih. Ya, intinya siap untuk bersosialisasi dan mempersiapkan. Siap. Ya, Bang ya. Masih ada Oke, waktu 10 hari lah. Iya, 9 hari dari sekarang. Masih bisa lah, Bang. Nikahan aja 3 hari baru kasih undangan. Siap. Ya. Kira-kira siapa lagi nih yang hadir bersama kita, Pak? Tadi ketua bendaharanya Pak Henry. Pak Henry Saputra. Ada monitor masalah ini Pak Henry? Pak Henry, kira-kira ada masukan? Kita tes dulu satu-satu ya. Mana tahu ada Pak Kaidir Rajahar. Kaidir, ada masukan Ai? Monitor Ai? Ya, baik. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, baik. Ya, terima kasih juga kepada Pak Ivan yang sudah mengingatkan saya kembali. Hari ini ada rapat. Tadi sempat hampir terlupa. Jadi juga terima kasih kepada Pak Afifi yang sudah banyak memberikan masukan-masukan untuk kegiatan yang mungkin ini akan menjadi langkah awal kita untuk sama-sama membesarkan organisasi yang sangat kita cintai ini. Tapi sedikit saran Pak Ivan, saya ini kan dari Aceh kan. Sebenarnya saya sedikit iri dengan kawan-kawan di Medan karena di sana kan masih bisa silaturahmi dengan kawan-kawan pengurus di sana kan. Sedangkan kondisi saya di sini, saya di Aceh. Apakah kira-kira ada tempat wadah ataupun yang bisa saya bisa berkontribusi dengan kawan-kawan pengurus di Aceh gitu. Jadi saya juga bisa lebih mudah untuk membesarkan PKHI ini di Aceh itu. Karena status saya juga di Aceh. Jadi saya lebih fokusnya di Aceh. Tapi karena Medan juga tidak jauh, karena saya juga paling ke Medan sekitar 4 jam, 5 jam lah, 3 jam gitulah kan. Jadi kalau masalah tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di Medan ini, insya Allah dukung dan insya Allah saya hadir. Dan nanti kita upayakan orang-orang pejabat-pejabat ataupun orang dinas akan kita juga insya Allah kita undang untuk bisa hadir di sana. Semoga nanti dengan langkah awal ini mereka terbuka hatinya untuk sama-sama bisa membuka ataupun memfasilitasi di Aceh. Jadi untuk biar masyarakat pemuda-pemudi di Aceh ini juga mendapatkan wadah yang sama seperti kawan-kawan yang berjuang di Medan ataupun di Sumatera Utara. Mungkin itu sedikit Pak Ivan yang bisa saya sampaikan. Karena juga saya juga baru ini mengikuti persiapan Pak Ivan, karena juga dengan kesibukan juga Pak Ivan. Terima kasih semuanya. Baik. Selamat sore. Sore. Baik, yang lain mau ditanggapi? Ibu Sri Rahayu, Pak Subhan. Tadi sudah semua ini.
Ya, Pak Is, kira-kira tanggapi untuk dari Pak Afifi tadi persiapannya. Sebelum kita bicara teknis, mulai dari persiapan yang dari pelantikan tadi sampai dengan nanti seminar. Wah, di sini udah aja. Silakan Pak Ismayadi, monitor. Baik, ya, pada prinsipnya kita tetap menyiapkan untuk seminar yang akan kita lakukan. Ya, semua dukungan dan supportnya untuk kita semua yang nantinya untuk mensukseskan seminar kita ini. Dan karena ini seminar perdana yang kita lakukan untuk di PKHI Sumut. Ya, mudah-mudahan sukses dan aman. Itu Mas Ivan, terima kasih. Siap, sekarang langsung ke teknis ya. Pelantikan tadi udah jelas DPW PKHI Sumut. Dan SK dipercepat untuk struktur, oke. Dan kalau bisa besok sudah harus siap Pak Is sebagai tugas. Setelah itu Ketua Panitia Pak Ade. Selanjutnya isi konten seminar Pak Apipi monitor, bisa diberi masukan judulnya apa biar nanti flyer segera kita buatkan dan undangan. Isi seminarnya mau hypno-teaching atau seminar apa nih? Ininya, isinya, judul. Kalau mau umum ya hipnosis for all gitu kan ya. Hipnosis for all, atau mau fokus ke hypnoparenting ya lebih bagus lagi. Saya ngikut aja materinya macam-macam kok. Makanya sekarang kalau yang diundang umum ya artinya semua juga harus bisa nambah ilmu sesuai profesinya gitu ya. Kalau mau ngundang semuanya guru ya langsung hipno teaching kan gitu. Saya ngikut aja Mas. Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Kita mau dengan sudut pandang yang mana ini untuk fokus seminar kita? Isi kontennya menuju kemana? Ada masukan Pak Ade, Ketua Panitia? Ada 3 tadi, hipnosis for all, khusus umum, atau parenting, umum juga sih, tapi lebih spesifik, atau hipnosis teaching untuk para pendidik. Yang lebih menarik. Ada masukan Bapak Ibu untuk judul? Kalau udah siap judul, udah tahu kan enak buat flyer nih seminarnya. Boleh kasih masukan? Boleh kali. Kalau hipnosis relaksasi bisa nggak? Karena kalau karena kan sekarang kan suasana masih keadaan COVID, orang kan masih betul rileks apa. Kalau hipnosis relaksasi bisa nggak ya kita masukin ke dalam mesin? Jadi kan supaya kalau nanti misalkan ada yang mengundang dari yang kesehatan pun jadi masuk gitu loh, Bang Ivan. Hipnosis yang bergerak yang ke arah kesehatan. Jadi kan orang kan lebih dominan untuk lebih concern lah, lebih untuk mengikuti gitu di undangannya. Itu saran dan masukan saya aja Bang Ivan, kalau diperbolehkan. Terima kasih. Itu langsung direspon nih, relaksasi dipikir pijit kata. Karena kan relaksasi kayak spa, WSS jadinya. Lebih ke arah kesehatan maksud saya. Jadi kan orang kan wah ini ada apa? Kan orang jadi kan masih penasaran jadinya kan. Gitu loh Bang Ivan. Jadi ada condong untuk mengikuti lah untuk hari ke besoknya kan, untuk jadi ikut pelatihannya kan gitu Bang Ivan. Ada saran nih Mas Ipan. Siap, Tadi pikir. Silakan. Untuk tagline-nya kita buat hipnosis profesi mulia. Untuk temanya kita buat hipnosis seminar manfaat hipnosis untuk pengembangan diri. Oke, itu gimana Mas Ipan? Manfaat hipnosis untuk pengembangan diri. Kita satu-satu list, nanti kita voting mana yang lebih cocok karena masih ada waktu kan. Manfaat hipnosis pengembangan diri. Oke, lanjut. Tadi Bang Ade tetap kita terima masukannya, tapi tetap ada timbang sarannya kan. Atau ada masukan Pak
Ismayadi nih selaku Ketua DPW. Silakan. Pak Paujan juga boleh, walaupun belum bisa hadir, tapi masukan yang lebih ini, biar langsung fix nih, biar player lebih cepat kan, lebih enak. Masukan dari sesepuh kita Pak Suwito, boleh kasih masukan. Ya, tadi saya ya. udah saya sampaikan. Saya ikut apa keputusan rapat kemarin, kemudian akan kita adakan yang diadakan pada hari ini. Hanya saja yang perlu, karena kita mau mengajak masyarakat atau memberikan pengertian kepada masyarakat arti daripada hipnosis ini, yang penting kita undang itu adalah murid-murid ya, tapi bukan murid AWO ya, bukan murid bukan murid SD gitu, mungkin dari SMP dan SMA gitu, yang sudah mengerti sedikit mengenai arti hipnosis. Jadi audiens yang kita undang itu yang sedikit banyak mempunyai pengertian mengenai hipnosis. Itu aja saran saya gitu. Mengenai apa ya? Mengenai dana. Karena dana yang disediakan oleh pusat itu hanya 5 juta ya. Ya kita kontribusi aja bersama-sama ya. Kita mendukung kegiatan ini dengan kontribusi kita semua. Gitu. Itu saran saya. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suyitno atas masukannya. Silahkan Pak Is, tadi terpotong ribut sekali, masih mungkinan ini bisa dibuka lagi Pak Is audionya. Monitor Pak Is. Oh ini Pak Afipi share materi, silahkan. Seperti ini. Ya, seperti ini cocok. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ini waktu itu di mana nih? Di Jakarta. Saya kira pas Bang Ivan, tapi kalau saya sih memang lebih cenderung karena kita dari multi profesi, ya kalau saya ditanya pribadi sih lebih cenderung ke saran Pak Afifi tadi, juga ada kan yang umum dulu begitu. Jangan kita terkhusus, nanti ada pula misalnya Bang Tarigan bawa pengacara, ini nggak cocok, ini begini, ini rupanya untuk dosen-dosen aja ini nggak cocok. Kalau saya sih begitu. Juga Pak Suwito tadi juga menyampaikan kan kita ingin mensosialisasikan. Namanya sosialisasi biasanya sih menurut hemat saya itu general. Begitu itu kalau menurut pendapat saya. Itu saja mungkin Bang Ivan. Siap Pak, itu tadi sudah masuk ya, sudah saya screenshot. Nanti mungkin tinggal kita narasumber Pak Afifi atau tambahan dari bila perlu ada yang mendukung wali kota datang atau dinas pendidikan tadi sebagai kata ucapan formilnya saja, atau nanti dinas kesehatan yang sekaligus kita silaturahmi, nanti kita waiting list kan, masih ada waktu. Insya Allah kalau anggota dewan nanti tadi sudah saya kontak Bang Deddy Iskandar Batudara datang DPD RI, insya Allah support ya untuk dekat rumah saya Pan, nanti datang, tadi baru udah WA, jadi bisalah untuk sebagai kata sambutan sebentar kan Bang Deddy. Kenal kan untuk Pak Is ya, kawan main kita itu, jadi kalau nggak datang bahaya. Nah, hipnoparenting materi favorit nih kata Pak Afifi, gimana masukannya? Masukannya Mas Ivan, kayaknya kalau kita buat topiknya hipnotis profesi mulia, kayaknya mencakup tuh semua Pak Ivan. Barangkali nanti mungkin ada yang hadir itu umum kan, ada mungkin dari kalangan hukum, ada mungkin kalangan yang lain sebagainya.
kita hanya menjelaskan secara umum bahasanya hipnotis ini adalah profesi mulia dan sangat-sangat bermanfaat untuk hal pengembangan diri baik di semua bidang atau di semua profesi. Gitu aja Mas Ivan, saya rasa masukannya. Ya, gimana kita sepakati biar ketok. Pak Is belum ngomong nih. Pak Is ketua, biar diketok nih, biar langsung kita kunci. Siap, oke, siap. Oke apa nih? Ya, lanjut. Pokoknya semua orang-orang yang berpengaruh nanti kita undang, dan saya juga akan berusaha untuk mengundang para kepala dinas, kepala daerah, atau yang setingkat dengan kepala dinas. Tuh. Oke, berarti kita judulnya yang tadi di share Pak Afifi ya, hipnosis profesi mulia gitu. Nanti Boleh kalau- kasih masukan lagi nggak, Bang Ivan? Boleh, Atau boleh. hipnosis is safe, health, and happiness boleh? Itu nanti di materinya aja, Pak Tarigan. Di materinya aja. Karena Ya. kan kita bicara tentang kesehatan kan, jadi kan orang terus kalau keamanan, jadi kan selama orang biar terbuka otaknya supaya orang berpikir bahwa hipnosis itu bukan gendam, jadi kan safe gitu. Jadi lebih bagus kalau menurut saya sih. Siap. Aman tuh Pak Tarigan. Ketua panitia ini harus aman ini ya kan. Nah, ini Bang Budi. Nanti kita buat vertikal nanti. Selalu Pak Tarigan. Berarti lebih bagus yang pertama lah, hipnosis for all lah. Ya, for itu Masuk. tadi posisinya hipnosis profesi mulia, nanti kan ada tagline di bawahnya untuk manfaat hipnosis, terus tadi ada masukan untuk ya judul-judul kecilnya kita tambahi sedikit lah. Oke. Sekaligus pelantikan. Oke, itu ya kita kunci. Sudah bisa diterima karena ini kan nanti lebih banyak tanya jawab sama sharing session. Intinya Ya, siap. lebih banyak Lanjutkan. apa kalau mau lebih spesifik kan kelasnya besok, jadi joinnya di kelas besok. Intinya kita kan namanya juga ngasih gambaran, nggak mungkin semuanya utuh dan waktu juga terbatas. Oke, jadi yang bisa lebih spesifik hipnosis profesi mulia, nanti tagline bawah kecilnya kita atur lah. Intinya sepakat biar kita ketok. Oke, sepakat? Kita ketok nih. Semangat. Oke, bagaimana Pak Pipi? Sama seperti yang di Jakarta, Pak. Oke, siap. Setuju. Oke, selesai. Satu konten. Jadi tadi pelantikan sudah, mempersiapi persiapannya dan seminar juga. Nanti urusan teknis, MC dan tata teknis lain sebagainya akan Bang Ade Tarigan. Kita punya waktu sesi di yang lain. Ada di sini Ika, ada Kaidi Rajar yang bisa bantu doa. Ika bisa MC, terus nanti tinggal pembacaan surat pengukuhan dan sebagainya Pak Afifi dan lain sebagainya, itu rondon segera kita buat lah, kita bantu dari sini. Setelah itu tadi pakaian nih Pak Afifi, monitor untuk pelantikan tadi mungkin Pak Is bilang bisa disampaikan untuk teknis pelantikan pakaiannya dan pesertanya fix tadi, boleh diulang Pak Is biar dengar kan, biar Baik. Pelantikan mungkin karena memang baju kita itu kan biasanya dengan jas dasi merah dan baju putih ya, lalu bawahnya hitam. Nah, kalau saya sih bersarannya seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti PKHI Sumatera Utara memiliki baju katakanlah seperti baju kaos atau baju taktikal yang lain yang memang sesuai dengan organisasi kita, saya siap aja sih dengan teman-teman, dan kita nanti akan sharekan ke teman-teman semua, mungkin untuk menambah kas kita. Saya siap dan setuju, silakan. Baik, Mas Ivan itu. Ya, terima kasih Pak Is. Baik, Pak Afifi monitor bisa dikasih masukan untuk komplitnya itu pakaian pelantikan gimana? Soalnya kan nanti ada yang nggak dilantik tapi alumni datang gitu. Itu kan umum, tapi yang dilantik kan harus digeladi bersih dulu atau geladi dulu gitu. Sifatnya ya ada temu khusus kan biar seragam. Itu secara umum sih memang pakai jas sama dasi merah.
Kalau perempuan pakai jas dengan kaos putih. Kemeja putih. Itu sih sama pin. Nah, nanti mungkin pin ya PKHI kan ada di modul ya. Nanti kalaupun yang merah itu bisa dipakai pinnya. Saya rasa lebih elegan Pak Ipan untuk pakai jas yang sebutkan Pak Ismaili tadi. Lebih elegan itu. Meskipun elek tapi ganteng kelihatan dia. Ya, elegan dan lebih bawah serta ini ya, masuk lah ya. Elegan itu kan singkatan dari elek tapi ganteng, Mas Ipan. Mana elek ganteng? Jadi bawa juga elek. Ya, bawa mobil, bawa rumah gitu ya. Oke, kita ketok pakaiannya, pakaian formal resmi yaitu baju kemeja putih, jas hitam dan sepatu udah jelas ya. Jangan pakai sandal sama dasi merah. Dasi merah ya, sepakat ya. Oke, ketok. Tes. Acara habis sholat Jumat kita langsung selesai nih ya. Nanti teknis akan kita akan Bang Ade bawakan, mungkin orang-orang teknis nanti ada untuk teknis acara ya, maksudnya mulai dari rundown dan juga isi materinya apa. Oke, nanti kita akan buat sesi berikutnya. Yang penting pada sore hari ini sudah larut, kita udah tahu judul dan tempat serta orang-orang yang mau kita. Nah, kalau alumni pakai apa nih? Bebas ya. Kalau alumni batik karena hari Jumat, gimana? Maksudnya yang nggak dilantik, yang nggak dilantik. Udah pakai batik boleh. Iya ya, sepakat ya. Kalau bisa kita juga sepakat aja batik, karena kan peserta hari Jumat ini, acara Jumat kan lebih batik ya. Gimana? Takutnya batik nanti nggak ada yang seragam ketua. Ada corak batik pink, ada corak Papua. Ya, kan memang Indonesia beragam suku dan budaya. Masa harus seragam? Beli di satu lah di toko. Iya. Ya nggak apa-apa. Intinya batik. Biar nanti udah pelantikan Bang Budi. Kita buat batik PKHI Sumut. Ulos, motif ulos. Ya Pak Dokter, siap. Aman. Nanti kita buat baju taktikal nanti. Ya, nanti dibawa Pak Faujan nanti batik dari India nanti. Di sini ke India Bang Tarigan pakai sari nanti kita. Ya udah boleh lah. Oke ya. Jadi kita sepakati pakaian umum atau alumni kita undang pakaian batik. Ya bebas lah, nggak mesti corak apa. Intinya secara undangan batik untuk ini. Oke, itu aja. Kita ulangi ya sebagai notulen saya pada sore hari ini. Saya bacakan. Oke. Pak Ipan coba tanya Bu Sri Rahayu itu. Apa? Kira-kira dari beliau enggak untuk yang cewek? Ya, dia katanya setuju buat seragam. Tapi kan nanti Pak Ketua sebagai eksekutornya. Jadi nanti di-sharingkanlah ke grup PKHI Sumut dulu. Teman-teman gimana baiknya. Karena kan kalaupun mau buat perlu waktu dan biaya, siapa yang tanggung jawab, serta itu teknis dalam arti kata coba ditawarkan di PKHI grup Bapak Ibu dulu. Kalau sudah deal ya itu urusan internal DPW PKHI kan sifatnya yang mengorganisir. Oke, ini kita hemat waktu. Siap. Saya bacakan hasil dari rapat kita yang kedua secara online. Kalau kemarin offline ini online ya. Rabu 13 Juli 2022. Yang pertama dihadiri oleh kurang lebih 15 orang dalam rapat DPW PKHI dengan meeting yaitu pelantikan dan seminar sosialisasi DPW Sumatera Utara sekaligus pelantikan. Di sini yang pertama acara jatuh pada hari Jumat, ba'da Jumat dari pukul 1:30 sampai dengan jam 5 sore dengan agenda teknis pelantikan, lalu dilanjutkan dengan seminar dan temu rahmah silaturahmi anggota alumni. Yang pertama pelantikan memakai pakaian formal, jas, dasi merah, pakaian lengkap hitam dan celana hitam pakai sepatu. Yang perempuan kemeja putih atau blazer alma mater hitam. Setelah itu nanti
mohon disiapkan besok terakhir untuk yang pertama struktur agar dibuatkan di PP untuk surat keterangan keputusan dari SK kepengurusan. Selanjutnya nanti disiapkan juga rilis media untuk diinfo kepada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, sebagai informasi. Dan undangan-undangan mulai dari regulasi kepala daerah hingga dinas akan di waiting list mulai dari hari ini. Besok diinfokan Bang Tarigan selaku ketua. Oh ya maaf, pertama ketua panitia Ade Tarigan. Yang kedua nanti sekretarisnya mungkin Ika sebagai administrasi, dan karena ini bendahara langsung Bang Henry Saputra untuk langsung bendahara DPW PKHI Sumut. Selanjutnya acara seminar dengan tema yaitu hipnosis profesi mulia yang dibawakan oleh Mas Grandmaster Insinyur Afifi Arka, serta sebagai konfirmasi kehadiran mohon dibuatkan link Google Form. Jadi nanti Bapak Ibu, kita bukan hanya ada hal-hal yang mungkin sifatnya undangan waiting list, tapi juga dibuatkan Google Form. Nanti Pak Budi atau nanti bisa dibantu. Jadi kita kasih juga lah form peserta, dia suruh ngisi minimal nama, nomor HP, kota. Itu aja. Jadi ada pegangan kita untuk berapa orang sih yang sudah terinformasikan gitu. Dan yang tadi saran Pak Afifi ada 1 orang 1 SOS, bukan panggilan darurat ya, tapi SOS 1 orang 1, jadi bisa dimasukkan jadi usulan. Terus profesi yang diundang ID, guru, IB, komunitas, organisasi kepemudaan, KNPI, AMPI, PP, EPK, lain sebagainya, terserah lah. Pokoknya yang ketua-ketuanya, jangan pelanggota, nanti habis sikui aja. Oke, terus ada atraksi hiburan, nanti kita susun sama AI, sama Bang Budi, serta hal-hal yang berkembang kita lanjutkan rapat setelah ini teknis untuk isi materi, mulai dari perlengkapan untuk administrasi, serta spanduk, flyer, lain sebagainya. Mungkin itu sebagai notulen pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga acara kita sukses, lancar, dan tidak ada halangan apapun. Masukan dari Pak Suito tadi bagus. Kita akan sumbang dana lain sebagainya nanti di grup katanya untuk membantu proses kas DPW PKHI. Silahkan nanti dikoordinir ke siapa untuk penanggung jawabnya untuk teman-teman di DPW PKHI. Ada masukan lagi? Ini sudah closing Bapak Ibu, tepat udah 1 jam. Yang saya sampaikan sudah, ada tambahan lagi? Kalau tidak, kita tutup. Bagaimana? Sudah pas? Pak Tarigan? Diterima? Lanjut. Oke, kalau sudah pas itu saja. Kita akan nanti Pak Tarigan, Pak Budi, Ika, siapa lagi yang tim untuk administrasi. Kita mulai besok berarti sudah siap bekerja untuk meng-waiting list peserta dan meng-share informasi undangan lain sebagainya. Bapak Ibu kayak tadi Pak Paujan, Pak Ahmad Rija yang nggak bisa hadir, ataupun Pak Suito yang punya kenalan orang dalam, pejabat lain sebagainya, perlu undangan yang perlu spesial, silakan hubungi saya, nanti saya bantu buatkan, nanti tinggal kita share. Jadi sifatnya lebih kepada ini friendly lah kan, karena kalau secara birokrasi pasti lama, nggak mungkin 2 minggu cepat direspon, tapi kalau secara friendly kan by phone aja pasti datang gitu, atau WA. Tuh dari saya, mohon maaf kalau jika ada kata-kata dan hal yang kurang, kita mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasinya, nanti bisa kita lanjutkan di grup PKHI Sumut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu dengan mengucapkan hamdalah, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ivan, terima kasih Pak Afifi. Terima kasih semua. Sama-sama Pak. Sampai jumpa di Medan ya.
Siap, Sampai ketemu. Pak Pipi. Sehat selalu, Pak. Sehat Pak, sama-sama Pak. Pak Terima Fauzan, kasih semua. saya di India ya. Aman, Pak Budi. Aman, Bang Tarigan. Aman. Saya lupa, banyak ini makannya ya. Ya, Aman, ya, aman di sini. semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Pak Is. Yo, Saya live dulu ya. Selamat Selamat sore. 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 Kita live bareng-bareng.